Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mustikawati, Kepala TKIT At-Taufik Bogor. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan di TKIT At-Taufik sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Sejak diluncurkannya kurikulum Merdeka secara resmi pada tanggal 11 Februari 2022, manajemen dan guru TKIT At-Taufik menyambut dengan gembira dan bersepakat untuk melaksanakan pada tahun pelajaran 2002-2023. Kesepakatan ini terjadi karena kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kurikulum yang dirancang lebih ringkas, fleksibel dan sederhana untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek juga sangat sejalan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan di TKIT At-Taufik. Sebelum masa pandemi COVID-19, kami menjalankan beberapa proyek pembelajaran dan kurang lebih temanya tidak jauh berbeda dengan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Bermain dan Bekerja Sama, serta Imajinasiku. Dengan adanya tema proyek ini, kami merasa diberi ruang yang lebih luas untuk mengembangkan apa yang selama ini sudah dilakukan di sekolah. Adapun tema dan proyek yang kami rencanakan dalam kurikulum operasional TKIT At-Taufik tahun pelajaran 2022-2023 adalah Aku Cinta Indonesia di semester 1 dan Aku Sayang Bumi di semester 2. Sedangkan tema Aku Cinta Indonesia dibagi menjadi 2 topik, yaitu Bogoh Ka Bogor dan Yuk Lestarikan Budaya Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertopik Bogoh Ka Bogor, yang puncak proyeknya adalah Market Day bertema makanan tradisional yang sudah kami laksanakan pada akhir September tahun 2022. Agar implementasi proyek berjalan dengan baik, kami menyusun rencana pelaksanaan proyek Bogoh Ka Bogor. Topik Bogoh Ka Bogor dipilih dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa mereka adalah bagian dari kota Bogor. Dengan munculnya kesadaran ini, diharapkan mereka menjadi insan yang mencintai lingkungan tempat tinggalnya dengan cara yang tepat. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian alam, menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, serta mematuhi peraturan yang ada. Adapun kegiatan yang kami lakukan dalam mengenalkan kota Bogor adalah dengan berkeliling kota di atas uncal. Uncal adalah kendaraan terbuka yang didesain oleh pemerintah kota Bogor untuk wisatawan maupun warga lokal. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk meminjam pakai kendaraan tersebut lengkap dengan pengemudi dan pemandu wisatanya. Anak-anak sangat menikmati perjalanan berkeliling kota di atas uncal. Dari kegiatan ini, anak-anak mendapat banyak pengetahuan tentang sejarah singkat, tempat-tempat yang menjadi ikon kebanggaan, serta tempat-tempat wisata di kota Bogor. Setelah berkeliling naik uncal, hari berikutnya anak-anak TKB mengunjungi Rumah Tempe Indonesia yang merupakan bagian usaha dari Kopti, Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia, Bogor. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang bahan baku tempe, proses pembuatan, dan aneka olahan dari tempe yang merupakan makanan khas asli Indonesia. Anak-anak mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru dalam kunjungan ini. Setelah kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia, anak-anak mulai mendapatkan informasi tentang beragam olahan berbahan baku tempe melalui kegiatan brainstorming di kelas. Ada tempe crispy, nugget tempe, perkedel tempe, tempe katsu, tempe mendoan, rolade tempe, bola-bola tempe, dan sate tempe. Dalam kegiatan ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih menu tempe yang akan mereka olah dan akhirnya akan dijual dalam kegiatan Market Day. Setelah memilih beberapa menu, kegiatan selanjutnya adalah membagi kelompok untuk mengolah tempe. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mendiskusikan peralatan masak yang akan dibawa ke sekolah, serta pembagian kerja saat mengolah. Adapun bahan
Makanan telah disiapkan oleh pihak sekolah. Kegiatan mengolah tempe ini berlangsung selama 3 pekan. 1 pekan digunakan untuk membuat 1 olahan menu. Strategi ini diambil agar anak-anak terbiasa dengan kegiatan baru yang mungkin belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dari kegiatan ini, diharapkan anak-anak dapat lebih mandiri, dapat bekerja sama, kreatif, bernalar kritis, dan saling memahami perbedaan pendapat. Setelah 3 pekan berlatih mengolah aneka menu makanan berbahan baku tempe, anak-anak mulai mempersiapkan diri untuk kegiatan Market Day selama 3 hari dari Senin hingga Rabu. Pada hari Senin, mereka membuat aksesori yang digunakan untuk menghias stand jualan. Bahan pembuatan aksesori adalah barang bekas yang masih dapat dimanfaatkan. Pada hari Selasa dan Rabu, anak-anak mulai membuat sebagian dari menu olahan tempe yang akan dijual. Olahan ini kemudian disimpan di dalam kulkas untuk kemudian diolah lagi saat kegiatan puncak proyek, yaitu Market Day. Pada puncak proyek, yaitu hari Kamis tanggal 29 September 2022, anak-anak bergantian melakukan kegiatan jual beli dengan kelas lain. Kegiatan jual beli ini bertujuan untuk memperkenalkan anak kepada nilai uang, yaitu pecahan 2000-an, melatih keterampilan sosial, yaitu berinteraksi antara penjual dan pembeli, melatih kemampuan berbahasa dan juga kognitif, serta motorik halus dan kasar. Anak-anak sangat antusias dalam kegiatan ini. Mereka mengunjungi stand kelas lain untuk memilih makanan apa yang akan mereka beli. Dalam kegiatan ini, anak-anak akan mengembangkan keterampilan berpikir logis analisis karena harus membuat pilihan saat membeli di Dari kegiatan ini diharapkan akan tertanam nilai-nilai kemandirian, gotong royong, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan semangat bekerja sama pada anak-anak, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, anak-anak juga semakin mengenal tempe yang merupakan makanan sehat asli Indonesia dalam berbagai variasi menu. Dan kelak mereka bisa menciptakan menu-menu baru dari tempe serta bangga terhadap warisan kuliner Indonesia. Jalan-jalan ke Surya Kencana membeli kemang dan buah pala. Mari para pendidik Indonesia bersama kita implementasikan kurikulum merdeka. Semoga paparan ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan alternatif kegiatan bagi satuan pendidikan PAUD lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mari belajar, merdeka mengajar, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.